Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Hari Alhamdulillah. Di sini dingin. ada Mbak Ita, ada Mbak Emma. Mbak Emma, gimana kabar? Berdua aja. Alhamdulillah baik Ustaz. Di sini dingin 16 derajat. Ya? Gimana? Di sini dingin Ustaz. Oh, masih di Malang ya? Lagi di Malang ya? Baik, Mbak Emma. Di Malang. Ya? Lagi di Malang. Mbak Emma lagi di Malang. Iya Ustaz, lagi di Malang. Alhamdulillah. Iya, lagi di Malang. Masya Allah. Alhamdulillah. Bareng Mbak Erli juga. Iya, sama Mbak Erlina. Oh iya. Pulang duluan biar tidak kena pembatasan. Iya. Ya. Jadi nggak mudik ini. Nggak terhitung mudik berarti. Siapa yang baru gabung ini? Muhammad Hasbi Sidki. Oh, Mbak UR Erli. itu Pak Ustadz. Mbak Ita di mana ini? Denpasar? Denpasar. Oh, Masya Allah. Setia dengan Denpasar, belum pulang kampung. Sebelum terjadi pembatasan. Allah, lebaran di Denpasar. Soalnya ibu udah usia nggak berani. Mbak Erlina. Ishlaunuk. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa artinya? Apa kabar? Alhamdulillah, khair. Khair. Itu bahasa Arab versi anak gaul. Anak gaul ya. Kalau Arab itu. Akbar kan bahasa Arabnya, kalau Akbar belajar bahasa Arab tuh apa kabar itu apa? Speak apa sih gitu? Iya, Ifahalu. Kalau anak gaul itu Islaunuk. Iya. Ustadz monggo dimulai, nggak apa-apa, mungkin teman-teman belum standby semua. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para peserta kajian Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di sini, entah di Malang gimana cerah atau enggak, tapi di Denpasar cerah alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kerjakan hari ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, sebagai pemberat amal timbangan kita nanti di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak berguna lagi dan tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak.
Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang lebih indah yang kita ucapkan di pagi hari ini melebihi ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba selayaknya banyak memuji Allah. Karena pemberian Allah banyak yang melekat pada dirinya. Tangannya yang masih bisa menggenggam, matanya yang masih bisa melihat, telinganya yang bisa mendengar, kakinya yang bisa melangkah. Mereka yang masih punya hubungan dengan orang lain dari karib kerabat keluarganya, itu semua patut untuk dia ucapkan alhamdulillah. Pagi hari ini dia masih bisa menghirup udara yang segar, patut dia ucapkan alhamdulillah. Tadi malam mungkin dia sahur, atau sekarang dia mungkin tidak puasa karena satu sebab, alhamdulillah. Dia perlu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang hamba yang harus selalu memuji karena kita menghirup udara Allah Subhanahu wa taala bukan cuma tadi, tapi masih sampai saat ini. Mata kita yang bisa memandang bukan cuma tadi, tapi masih sampai saat ini. Telinga kita yang bisa mendengar bukan cuma kemarin, tapi masih sampai saat ini. Dan berbagai hal yang kita dapatkan dari karunia Allah ini masih kita rasakan sampai saat ini. Maka tidak ada kata yang lebih indah dan lebih patut untuk terucap di lisan-lisan kita melebihi ucapan syukur kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang datang dari hati kita. Karena mengakui sungguh Allah telah memberi nikmat yang banyak pada kita. Dan Nabi SAW memberikan nilai yang sangat banyak terhadap ucapan yang singkat alhamdulillah tadi. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sedangkan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Yakni timbangan amal ibadah kita itu akan dipenuhi dengan ucapan alhamdulillah. Ibaratnya bahwa kelak nanti itu ada timbangan di akhirat, dan timbangan kita itu akan dipenuhi dengan alhamdulillah. Boleh jadi timbangan kita tadi itu masih banyak kekosongannya dari sholat sunnah, masih banyak kekosongannya dari puasa sunnah, masih banyak kekosongannya dari kebaikan yang lainnya, tapi kemudian dia dipenuhi dengan ucapan yang singkat yang biasa kita ucapkan, yakni alhamdulillah, yang lahir dari dalam hati karena kesadaran bahwa nikmat Allah begitu banyaknya yang melekat pada diri kita. Alhamdulillah, maka alhamdulillah, thumma alhamdulillah, terus kita ucapkan. Dan orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah di dunia, kelak diharapkan dengannya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengabadikan bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang akan banyak bersyukur kepada Allah. Ada 3 fase kesyukuran calon penghuni surga. Pertama adalah ketika dia berhasil menyeberangi sirat. Maka dia ketika dia berhasil sampai ke seberang, dia mengucap alhamdulillah, ya. Lalu kemudian ketika mereka melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, juga mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika mereka masuk, berhasil penghuni surga masuk, itu mereka akan membaca itu. Mereka akan mengucapkan itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang ketiga, ya, tentang semua nikmat-nikmat yang mereka dapatkan, Allah katakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari dakwah mereka, ya, akhir dari doa-doa mereka, akhir dari ucapan-ucapan mereka penghuni surga itu terhadap semua nikmat yang sudah mereka dapatkan,
mereka mengucapkan alhamdulillah. Jadi mereka banyak memuji Allah, penghuni-penghuni surga itu. Jadi setiap hari, setiap mendapatkan nikmat, mereka memuji Allah. Disebabkan karena di dahulu di dunia juga mereka banyak memuji Allah. Maka orang-orang yang biasa memuji Allah di dunia, kelak juga akan memuji Allah di akhirat. Teman-teman sekalian, saya stop sebentar ya. Baik ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bisa tetap memuji Allah dalam semua keadaan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau nikmat yang kita rasakan sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan, maka kita katakan alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi untuk sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan, namun kita juga belum tahu apa hikmah di balik itu semua, maka ucapan yang kita sebutkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Maka kita tetap memuji Allah untuk semua keadaan. Baik keadaan yang kita sukai maupun keadaan yang tidak kita sukai. Mau sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan, ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka untuk semua hal itu kembali pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Atau alhamdulillahi ala kulli hal. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah juga memulai beberapa surahnya dengan alhamdulillah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah. Dan dia merupakan ummul kitab, induk dari semua isi Al-Qur'an. Yakni surah Al-Fatihah. Dan Allah mengawalinya dengan pujian terhadap dirinya. Alhamdulillah. Karena itu Nabi mengatakan, ala inna rabbakum yuhibbul hamd. Sesungguhnya Tuhan kalian itu menyukai pujian. Allah suka dengan pujian-pujian. Allah suka kita mengucapkan subhanallah. Allah suka kita mengucapkan masya Allah. Allah suka kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Allah suka kita mengucapkan la ilaha illallah. Allah suka kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau sesuatu yang mengagumkan kita puji Allah dengan masya Allah. Kalau sesuatu yang mengejutkan kita bisa ucapkan subhanallah. Kalau sesuatu yang menaikkan semangat kita ucapkan Allahu Akbar. Dan seterusnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, maka manusia selayaknya tidak suka pujian. Adapun manusia seharusnya tidak menyukai pujian. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan orang yang menyukai pujian. Begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan orang yang menyukai pujian. Dan bukanlah akhlak yang baik menyukai pujian. Bukan sifat yang baik menyukai pujian. Bahkan seseorang hendaknya banyak menyadari dirinya bahwa dia bukanlah orang yang layak untuk dipuji. Adapun pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau untuk orang lain, barulah menjadi akhlak yang terpuji kalau dia suka memuji orang. Ya, kelebihan orang lain itu akhlak. Tapi suka memuji orang lain itu akhlak yang baik, ya perilaku yang baik.
Tapi menyukai dipuji itu sifat yang tidak baik. Ini adalah ya, sifat yang tidak baik, sifat yang buruk, menyukai pujian. Hubbul hamd, suka dipuji. Orang suka dipuji tidak baik. Tapi dia selalu atau suka memuji orang lain, mengakui kelebihan orang lain, itu bagus. Perilaku yang bagus dan bagian dari akhlak mulia. Mengakui kelebihan orang lain. Ya. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Karena itu para as-salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka mengajarkan kita dan diawali dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu nabi-nabi sebelumnya. Ya, para nabi sebelum Nabi Muhammad juga semua pujian selalu dia kembalikan kepada Allah SWT. Begitu juga kepada Nabi kita SAW. Dan begitu para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, bahkan disebutkan tentang Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib kalau dipuji dia marah dan melempar orang dengan pasir. Ya, melempar orang dengan pasir. Sebagian dari ulama-ulama salaf mengatakan bahwa pujian itu menjatuhkanmu ke dalam lubang yang bisa jadi engkau terjatuh ke dalamnya dan tidak sanggup lagi untuk naik. Itu bahayanya pujian. Tapi sifat yang mulia adalah kita mengakui kelebihan orang lain, memuji orang lain, dan saling memuji. Itu sifat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang layak untuk kita layak untuk dipuji. Dan ketika kita dipuji bukan untuk terbang, tapi untuk mengembalikan karunia itu semuanya dan menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sulaiman mengakui kerajaan yang luas, kepemimpinannya yang istimewa, bahwa semua yang dia miliki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini saya ingin membahas satu pembahasan. Membahas tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang azimah, yang super. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifatnya malaikat. Bahwa malaikat ya, tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bima amarahum. Terhadap apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat. Mereka senantiasa mengerjakan hal tersebut. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat la ya'sunallah, tidak pernah nolak perintah. Itu malaikat, tidak pernah nolak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia kerjakan apa yang diperintahkan. Jadi dia la ya'sunallaha bima amarahum, mereka tidak pernah menolak perintah Allah, dan mereka senantiasa kerjakan apa yang diperintahkan. Dua kalimat ini dibuat bersambung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena boleh jadi seseorang itu tidak menolak perintah, tapi
dia juga tidak kerjakan. Ya, boleh jadi ada orang yang dia tidak nolak, tapi dia tidak kerjakan. Nah, malaikat tidak begitu. Malaikat itu kata Allah, la ya'sunallah. Mereka tidak menolak perintah Allah. Tidak menolak perintah Allah. Tapi wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia kerjakan perintah tersebut. Ya. Dan kadang-kadang ada orang juga yang mengerjakan apa yang tidak diperintah. Adapun malaikat, mereka tidak bermaksiat ketika diperintahkan oleh Allah, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini diantara keistimewaan para malaikat. Jumlah malaikat juga jumlah yang sangat banyak. Ya. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Di atas langit ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Disebutkan dalam hadis ya, bahwa di Baitul Ma'mur itu ya senantiasa masuk ke dalamnya saya lupa berapa jumlah tepatnya, ini puluhan ribu malaikat, dan bersujud dan tidak lagi keluar. Jadi setiap kali masuk tidak lagi ada yang keluar. Gimana dahsyatnya, besarnya Baitul Ma'mur itu. Kalau udah masuk, udah keluar lagi, dia cuma ibadah aja. Masuk, keluar, terus begitu setiap harinya. Kebayang ini besarnya itu, ya. Langit yang kita lihat ini kan baru pembatasan penglihatan kita. Sedangkan di sana ada 7 lapis langit, ya. Nah, malaikat juga senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu memiliki sayap, dan sayap mereka sayap yang banyak. Malaikat ini disebutkan dalam hadis, jumlah sayap mereka itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan ada yang jumlah sayapnya sampai 600, seperti sayapnya Jibril alaihi salam. Jumlahnya itu 600. Ya, gimana dahsyatnya, kuatnya Jibril itu. Coba kita bayangkan ketika ketika Jibril bersama dengan malaikat gunung menyapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu malaikat gunung mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu ingin, ya sungguh aku telah melihat apa yang diperbuat kaummu kepadamu. Ini ketika Nabi diusir oleh kaumnya. Lalu malaikat gunung mengatakan, kalau kamu ingin aku angkat Al-Ahsyabain, 2 gunung di dekat Makkah. Kalau kamu ingin aku angkat ini, Al-Ahsyabain, aku angkat dan timpakan kepada mereka. Gimana dahsyatnya itu? Kekuatannya malaikat. Gunung dia angkat. Kalau kita ini ngangkat pohon di depan rumah kita, sudah kewalahan. Ngangkat pot, ya, ngatur ulang pot, itu sudah kewalahan tuh. Berlin itu banyak potnya. Itu ngatur-ngatur pot aja mungkin sudah kewalahan. Gimana kalau ngangkat pohon? Ya, pohon itu lebih berat lagi. Tapi malaikat ngangkatnya apa? Ya, gunung dia angkat. Gunung dia angkat. Jadi malaikat ini dahsyat sekali, kekuatannya luar biasa. Istimewa. Malaikat. Dan dia bisa melintasi ya bumi, langit, ya. Bumi ini kecil aja bagi malaikat, bisa terbang ke sana kemari dia, ya. Nah, para malaikat dengan segala keistimewaan, ya, dengan segala keistimewaannya,
Tapi malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua keistimewaannya, malaikat itu makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam banyak ayat yang menerangkan, begitu ya dalam hadis, bahwa mereka itu adalah makhluk yang takut. Misalnya dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 50 Allah katakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena takutnya kepada Allah, mereka tunduk patuh. Dan malaikat itu digambarkan memang adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan malaikat ketika Allah mengeluarkan wahyu. Disebutkan dalam hadis Bukhari, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik." Bahwa malaikat itu, ketika Allah memberikan wahyunya di langit, maka para malaikat itu tersungkur, ya, karena takutnya, bersujud tersungkur karena takutnya, lalu sayapnya direndahkan, dikepakkan, direndahkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang pingsan. Mereka jatuh tersungkur kemudian karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga mereka mendengarkan wahyu tersebut seperti rantai yang ditarik di atas batu yang datar. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, lalu berangsur-angsur Allah hilangkan rasa takut yang ada di dalam hatinya tadi, Allah hilangkan. Lalu setelah mereka sudah mulai tenang, wahyu telah disampaikan, mereka mulai tenang, mereka mengangkat kepalanya lalu bertanya, ya, madza qala rabbukum, apa yang tadi diucapkan oleh Tuhanmu? Qalu al-haq, lalu Jibril menjawab. Jibril sebagai pemimpinnya malaikat, dia menjawab, qaulul haq, yang dikatakan Allah adalah wahyu yang hak, yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha, lalu kemudian para malaikat itu mendengarkan, fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd wa safahu Sufyanun bi kaffihi. Nah, tapi ada setan-setan pencuri kabar langit. Ya, ini teman-teman sudah biasa mendengarkan bahwa setan itu selalu mencuri kabar langit. Nguping dia. Ya. Mereka nguping, kemudian mencuri-curi kabar langit. Ketika kabar langit itu sudah sampai kepadanya, mereka menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Jadi setan itu untuk mewujudkan diri mereka bisa mendengarkan kabar langit. Jadi ada yang di atas yang menjadi pendengar, ada yang di bawahnya. Begitu dia ini sudah mendengarkan kabar langit, segera dia turun, dia sampaikan ke sini apa yang dia dengar. Yang ini menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Yang ini menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Begitu seterusnya. Sampai jin yang atau syaitan yang paling terakhir, itulah yang menyampaikan kepada tukang sihir, kepada dukun, ya. Tapi di tengah-tengah jalan terkadang mereka ada yang terkena syihab, ya, lemparan bintang-bintang, dan ada yang tidak terkena. Ketika tidak terkena itulah berhasil menyampaikan kepada dukun satu kebenaran atau kepada tukang sihir, dan satu kebenaran itu kemudian dipoles, diolah oleh sang dukun sampai akhirnya menjadi 100 kebohongan. Tapi orang-orang mengatakan dahulu si ini mengatakan begini, jadi cuma satu kebenarannya, 100-nya adalah kebohongan.
Tapi kadang kita ini fokus pada yang satu tadi. Sehingga mereka mengatakan dulu dukun ini mengatakan begini dan betul terjadi. Dulu peramal ini mengatakan begini dan betul terjadi. Dulu tukang sihir ini mengatakan begini dan betul terjadi. Sehingga pun dia mempercayainya karena satu yang benar yang dia dengarkan. Tapi mengabaikan 100 kebohongan yang lain. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membahas masalah jinnya ya. Tapi di situ jelas Nabi menjelaskan bagaimana takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu hamba yang memang super, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, yang mengherankan adalah bahwa di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Padahal malaikat sendiri takut kepada Allah. Dengan segala kelebihan malaikat, tapi mereka takut pada Allah. Namun yang mengherankan, ada di antara hamba-hamba Allah yang justru menyembah malaikat. Orang-orang ahli kitab mengatakan bahwa ada manusia yang jadi anak Tuhan. Misalnya orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Uzair anak Allah. Isa anak Allah. Tapi orang musyrikin dahulu, mereka tidak mengatakan manusia yang jadi anak Allah, tapi siapa? Malaikat. Ya, dan mereka mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Ya. Mereka katakan malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang mengatakan bahwa malaikat itu ya adalah anak Allah. Maka musyrikin dahulu itu menyembah malaikat karena mereka katakan bahwa malaikat anak Allah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kendati pun Nabi Ibrahim ini adalah teladan dalam masalah tauhid ya. Allah memerintahkan kita meneladani Ibrahim alaihissalam. Gimana ayatnya? Ya, sungguh pada diri Ibrahim itu ada uswah hasanah ya, ada contoh. Jadi kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi Ibrahim itu teladan, khususnya dalam masalah tauhid. Bagaimana di antara keteladanan Nabi Ibrahim? Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah akan dibakar oleh Namrud. Ketika akan dibakar oleh Namrud, maka malaikat Jibril itu datang menawarkan bantuan. Kita tahu malaikat Jibril tadi berapa sayapnya? 600. Ya, 600 sayapnya. Ketika Jibril datang menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam, ketika hendak dilempar ke dalam api, dan apa susahnya bagi Jibril menolong Ibrahim? Nggak ada susahnya. Ya, Jibril dengan badan yang besar itu yang disebutkan dalam hadis Muslim, ketika dia mengepakkan sayapnya dilihat oleh Nabi di depan matanya secara kasat mata langsung, Jibril mengepakkan sayapnya yang 600 sayapnya tersebut. Ya, kita kadang melihat elang terbang itu ya, hanya dengan satu sayapnya bush, dahsyat. Gimana dengan Jibril yang terbang dengan 600 sayap? Yang ketika Nabi melihat Jibril saat mengepakkan sayapnya itu, membuka sayapnya itu menutup ufuk timur dan barat. Jadi dahsyat sekali Jibril. Kalau mau menolong Ibrahim alaihissalam terlalu sederhana, kecil. Ya mungkin dia cuma pakai satu sayapnya aja udah mati itu api-api itu semua. Kalau mengangkat Ibrahim, menerbangkan Ibrahim bisa. Dia terbangkan Ibrahim, sudah selamat dari Namrud. Tapi dalam kondisi yang sangat-sangat genting itu, Ibrahim alaihissalam ditawarkan bantuan oleh Jibril, tapi Ibrahim mengatakan apa? Hasbiyallah wa ni'mal
wakil. Cukup bagi Allah, cukup bagiku adalah Allah sebagai penolong. Jadi subhanallah, bagaimana kekuatan tauhid dari Ibrahim alaihissalam dan penyandaran diri yang penuh, yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kembali. Tapi dengan segala keistimewaan malaikat, subhanallah, ada orang yang menyembah malaikat padahal malaikat sendiri takutnya kepada Allah. Malaikat sendiri takutnya kepada Allah, tapi ada orang yang mau menyembah malaikat. Tapi ada yang lebih dahsyat dari orang yang menyembah malaikat lagi. Apa itu? Justru ada, kalau tadi malaikat memang kuat. Tapi ada orang yang menyembahnya adalah syaitan. Dia menyembah syaitan. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala penyerupaan-penyerupaannya, dengan segala bentuk-bentuknya, inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu adalah lemah. Allah katakan sesungguhnya syaitan lemah. Kalau malaikat tadi memang kuat. Tapi syaitan itu ternyata disembah juga oleh manusia. Padahal Allah katakan syaitan itu lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita lewat kisah-kisah para nabinya. Misalnya Nabi Sulaiman justru memimpin para syaitan, memimpin jin. Nabi Muhammad SAW mengikat syaitan di tiang masjid. Nabi Ibrahim alaihissalam melempar dengan batu. Ya, kemudian jadi syariat lempar jumrah. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, justru memukul dengan tangannya ketika jin menampakkan diri. Syaitan menampakkan diri. Khalid bin Walid memukul dengan kayu. Tapi subhanallah, di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, ada yang justru takutnya kepada syaitan, bahkan menyembah syaitan. Waliyah. Karena mereka menyembah syaitan. Sedangkan syaitan adalah makhluk yang lemah. Yang lebih unik lagi karena syaitan dibuatkan film. Ya, di sebagian negeri dibuatkan film. Dan diberikan keistimewaan luar biasa. Diajarkan orang ketakutan kepadanya. Bahkan ada juga yang mengajarkan ketakutan pada anak-anaknya terhadap syaitan. Anaknya tidak mau tidur, ditakut-takuti dengan syaitan. Tidak mau makan, ditakuti dengan syaitan. Segala sesuatunya ditakut-takuti dengan syaitan. Lalu kemudian jadilah anak tersebut takut kepada syaitan. Bukan menjadi pemberani terhadap syaitan. Subhanallah. Bahkan ada yang saking takutnya kepada syaitan, setiap setahun sekali dia mandikan pusaka-pusakanya. Dan dia katakan kalau tidak dimandiin ini berbahaya, nanti penjaganya mengamuk dan bisa mencelakai kita dan seterusnya. Yang luar biasa karena mereka memandikannya di bulan Syura, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan yang Allah katakan dia adalah syahrullah, ya. Dia adalah bulannya Allah. Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah, bulan Muharram. Di bulan itulah orang-orang memandikan pusakanya, menyembelih sapi dan menghanyutkan kepala sapi ke lautan. Mereka yang memuliakan syaitan justru di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan agar mereka beribadah kepada Allah. Inilah fakta.
Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang lebih parah lagi. Kalau tadi malaikat tidak layak untuk disembah, bagaimana bisa syaitan ya layak disembah padahal dia lemah? Tapi ada yang lebih daripada itu. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah binatang. Sapi misalnya. Bahkan sampai ada yang menyembah tikus. Tikus. Subhanallah. Ya. Menyembah tikus. Ini adalah sesuatu yang begitu jauh daripada kebenaran. Maka alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah Islam yang mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sujud, tunduk, tidak kepada makhluk-makhluk, tidak kepada malaikat, tidak kepada jin, tidak kepada yang lebih rendah daripada itu seperti pepohonan, matahari, bulan, lautan atau penjaga lautan, kucing ataupun tikus, sapi, ya, atau pohon-pohon besar. Maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat hidayah Islam dan hidayah tauhid harus kita jaga. Kita menjaga tauhid kita. Dan inilah yang diharapkan supaya kita tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian tetap di dalam Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid. Engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Tetaplah beribadah kepada Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin, yakni kematian kepada. Jangan sampai kita mati kecuali kita tetap di atas tauhid, akidah yang lurus, akidah tauhid. Teman-teman sekalian, kesyirikan dalam segala bentuknya membahayakan. Sebagaimana sholat itu bisa batal, ada pembatalnya. Kalau misalnya seorang sholat, lalu dia buang angin, batal sholat. Maka begitu juga keislaman kita. Jangan kita kira kalau kita sudah Islam, lahir dari Islam, nama Islam, dan seterusnya, berarti kita sudah sampai mati, pasti sudah Islam. Belum tentu. Karena Islam ini ada pembatal-pembatalnya. Keislaman kita itu ada pembatal-pembatalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, maka semua amalmu dihapus. Yakni orang yang berbuat syirik dalam kondisi dia tadinya Islam, lalu dia berubah menjadi musyrik. Maka jangan kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggal dunia. Inilah nikmat yang harus kita jaga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nikmat ini untuk kita, untuk ayah ibu kita, untuk keluarga dekat kita, untuk suami kita atau istri kita, untuk anak-anak keturunan kita, dan seluruh kaum muslim. Mudah-mudahan Allah menjaga ini semua dari nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua, agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan materi singkat itu bermanfaat buat kita, dan selebihnya kita bisa berinteraksi dalam tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya ya Pak Ustadz ya? Boleh. Pak Ustadz, terkait tadi selalu mengucapkan
pujian kepada Allah dan mengingat Allah dalam segala hal apapun, itu kemarin ini saya dengar apa namanya tentang penyakit ain itu loh Pak Ustadz. Ya. Ketika kita dipuji, ketika kita dipuji itu bisa menimbulkan penyakit ain gitu kan ya. Itu beberapa ustadz itu yang saya dengar di kajian itu membentenginya kita itu kalau dipuji orang mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Atau apa Pak Ustadz? Maksud saya apa benar itu atau ada yang lain atau gimana gitu? Ya, betul. Ya, Betul itu. Itu kan kalau Masya Allah yang saya pahami itu kan semua terjadi atas kehendak Allah. Sedangkan Tabarakallahnya itu berdoa untuk diri kita gitu ya? Ya, keberkahan, doa keberkahan. Dan ini penting ini, kata Syekh Abdus Salam Bali, pakar ruqyah internasional, beliau katakan ketika engkau dipuji, ucapkan doa keberkahan. Jangan doa la haula wala quwata illa billah atau la quwata illa billah, karena sebagian orang ketika dia dipuji atau mendapatkan sesuatu dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, sebagaimana terdapat dalam soal Kahfi itu ya, perkataan Musa. Bukan itu yang diucapkan, karena itu bukan tujuannya untuk itu. Kita kembali kepada doa keberkahan yang Nabi ajarkan, bahwa kalau ada yang mendapatkan nikmat, pujian dan sebagainya, yang didoakan itu adalah keberkahan, ya, doa keberkahan. Jadi yang diucapkan jangan Masya Allah la quwata illa billah, tapi Masya Allah tabarakallah, ya, Masya Allah tabarakallah, doa keberkahan. Semoga Allah berkahi. Nah, Pak Ustadz tanya, kalau saya ini kan sangat tidak paham untuk bacaan-bacaan Al-Quran kayak begitu. Bahasa Indonesianya bagaimana ya Pak Ustadz? Pusing aku Pak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bisa lah, Masya Allah. Ya, kan? Oh iya, kayak begitu nggak apa-apa. Tapi kan kalau kalimat yang panjang-panjang tuh saya agak error menghafalkannya ini. Masya. Sekarang saya berikan tawaran. Mbak Tari, kalau pengen saya kirim orang khusus untuk mengajarkan ke Mbak Tari pembelajaran Al-Quran, maunya di mana, mau di rumah boleh, mau di mana boleh, supaya lisannya tidak error lagi, ya. Oke. Oke Pak Ustadz. Nah, saya pengen banget kalau suatu hari nanti Mbak Tari kita dengerin, kita mau ngaji, kita mulai dari Mbak Tari yang membaca Al-Quran. Oke? Oke. Baik. Kalau misalnya selesai Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, silakan lanjut. Pak Ustadz punten tadi belum selesai. Itu kalau misalkan keterkaitan antara ketika kita dipuji kan sebenarnya saya agak masih bingung gitu ya. Kemarin dengar ketika kita dipuji terus ternyata kita tidak mau mengucapkan doa apapun, itu bisa jatuhnya jadi ke hati gitu ya. Maksudnya hati yang nanti kita tahu-tahu jadi sakit atau jadi apa. Itu ya, penyakit ain. Iya, keterkaitannya itu gimana sih Pak Ustadz? Iya. Contohnya. Sebagian ulama mengatakan, karena di dalam hadis itu sahih ya hadisnya ya, bahwa ada yang disebut dengan sakit karena ain. Ain itu artinya dari mata. Mata artinya apa? Karena pujian terhadap seseorang yang kemudian dia tidak mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya pandangan takjubnya orang itu menjadikan dia sakit. Iya. Pandangan takjub. Itu di dalam hadis disebutkan tentang seorang sahabat Nabi yang mandi, suatu hari dia mandi. Ketika dia mandi, orang-orang melihat kulitnya yang sangat putih. Ada salah seorang sahabat bersih sekali kulitnya, putih sekali orangnya, sangat ganteng, bersih, putih. Waktu itu dia mandi dan dia membuka bajunya. Dia buka bajunya lalu dia mandi. Spontan dilihat oleh seorang sahabat karena takjubnya luar biasa dengan karunia badan yang sangat-sangat
ideal ya menurut sahabat tersebut. Akhirnya dia menatapnya dengan tatapan penuh pujian. Lalu sahabat itu tidak memuji balik dan tidak memuji Allah dengan pujian tersebut. Pandangan takjub itu dia tidak memuji Allah. Akhirnya dia jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, dikabarkan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, kamu sudah mencelakai sahabatmu, ya, mencelakai saudaramu. Maka Nabi memerintahkan orang yang memuji tadi itu untuk berwudu, lalu bekas wudunya diambil dan dimandikan kepada orang sahabat tadi. Akhirnya sembuh kembali. Dan itulah cara menyembuhkan orang dari penyakit aib. Minta orang itu berwudu, lalu kemudian bekas wudunya itu dijadikan air untuk mandi, maka dia akan sembuh insya Allah. Ya. Jadi orang yang mujinya itu yang wudu ya? Ya, orang yang memuji yang berwudu, lalu diambil bekas-bekas airnya dimandikan kepada orang tersebut, ya, dipakaikan ke orang itu. Atau suruh dia mandi, bekasnya diberikan kepada dia. Kalau orang lain misalkan memuji anak kita atau apa, kita juga ngucapin itu, Pak Ustadz? Ya, kita ucapin itu. Ya. Oh, jadi ini harus diajarin juga ke anak-anak ya? Iya, ajarin anak-anak kita. Makanya sangat dianjurkan bahwasanya ketika kita memuji anak kita sendiri, dan jangan mengira ya bahwa orang lain aja, orang tua bisa menjadi sebab kena ain anaknya. Oh ya Allah. Ya, kalau ketika dia takjub tanpa memuji Allah, ketika seorang ibu takjub kepada anaknya, barunya anakku. Oh, jadi sebenarnya kalau kita memuji orang itu sebaiknya dengan kata-kata apa? Barakallah fik. Iya, masya Allah. Iringi dengan masya Allah baiknya. Barakallah laka fik gitu. Cantiknya, masya Allah, tabarakallah, cantiknya. Ucapkan itu. Minimal masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, cantiknya. Masya Allah. Jangan luput ketika memuji orang, memuji Allah dulu. Ya. Terkait dengan Mbak Tari tadi, Pak Ustadz, ya saya juga sama juga, ada kadang doa-doa yang nggak hafal atau apa. Itu kalau untuk sementara belum hafal itu, kita ngomong pakai bahasa Indonesia gitu nggak apa-apa? Apa? Ya. Berdoa bahasa Arab ya? semua jenis bahasa. Mbak Tari berdoa dengan semua jenis bahasa. Allah Maha tahu semua bahasa. Oh, baik-baik. Kan jadi tak terkucil hatiku. Hatiku enggak terkucil kalau begini nih. Kan begini. Ini enggak hafal-hafal. Ya, tapi nanti enggak apa-apa lah kita belajar ya, Mbak Tari ya. Iya, Ustadz. Sambil belajar ya, Pak Ustadz ya? Ya, sambil belajar. Belum hafal. Ya, maaf Pak Ustadz. Mantap aja. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Ita, silakan. Mau nanya tentang doa. Ya. Saya pernah baca statusnya Pak Ustadz itu menghadiahkan doa kepada saudaranya nggak sampai. Gitu. Gimana maksudnya Ustadz? Mungkin saya salah nulis itu, kalau saya menulis itu. Iya. Ada kekeliruan dari saya itu. Mbak Ita ini kepo ini, Mbak Ita ini. Nggak paham itu. Halo, kepo nih. Saya salah tulis. Gini, Ustaz. Misalkan ada yang meninggal, terus itu ada doa-doa, terus tahlil, itu kan sampai enggak seperti itu, Ustaz? Sampai, kalau kita mendoakan orang, bahkan Nabi mengajarkan kita mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan Nabi mengatakan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah, doa seseorang terhadap saudaranya bidzohril ghaib, dengan tidak diketahui oleh orang tersebut. Kita doain dia tanpa dia tahu kalau kita mendoakan dia. Seperti kirim Al-Fatihah gitu ya Ustaz, boleh? Nanti kalau berbeda antara berdoa dengan mengirim pahala. Berbeda. Mengirim pahala Al-Fatihah. Misalnya mengirim pahala Al-Quran kepada orang, itu berbeda dengan mendoakan dia. Ya, kalau berdoa itu bicaranya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau mengirim pahala itu sampai atau tidak sampai kiriman pahalanya. Itu anunya. Ulama kita mengatakan kalau yang mengirim pahala anaknya sendiri sampai.
Tapi kalau yang mengirim pahala adalah orang lain, tidak sampai. Ya. Kalau yang mengirim pahala adalah orang lain, tidak sampai. Lagi pula, kita juga jangan terlalu banyak ngirim pahala untuk orang lain. Karena kita juga butuh pahala. Ya. Yang kedua, karena tidak adanya keterangan dari Nabi bahwa orang mengirim pahala itu sampai. Kecuali satu, anak kepada orang tuanya. Atau orang lain kepada orang lain tapi bukan pahala Al-Quran, pahala sodako. Nabi menyebutkan pahala sodako nyampe untuk orang lain. Tapi Nabi tidak pernah menyebutkan pahala Al-Quran itu nyampe ke orang lain. Sedangkan ini untuk sampai atau tidak sampainya kan perkara gaib ya. Kita tidak tahu. Yang tahu betul itu cuma Nabi. Karena Nabi dapat kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu. Jadi kalau Nabi tidak pernah bilang bacaan Al-Quran itu sampai, sebaiknya jangan. Ya. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah sampaikan. Nabi cuma menyampaikan yang sampai itu adalah sodakoh, doa, itu sampai. Misalnya kita bersodakoh atas nama sahabat kita. Saya ini mau bersodakoh atas nama Mbak Ita misalnya. Maka itu sampai pahalanya untuk Mbak Ita. Tapi kalau saya ini mau ngaji nih, misalnya saya ambil Al-Quran, ya mana nih Al-Quran, saya buka Al-Quran, saya baca Al-Quran, lalu saya niatkan ini pahalanya untuk Mbak Tari, ya, atau saya kirim pahalanya ini untuk Mbak Erlina, pahalanya ini untuk Mbak Emma. Maka kata ulama kita, niat ini tidak bisa terwujud. Karena kalau sodako ada dalilnya, kalau Al-Quran nggak ada dalilnya. Sedangkan untuk perkara yang gaib seharusnya ada dalilnya karena mendasari keyakinan itu harus dengan dalil. Ya, itu Mbak Ita. Kalau untuk anak angkat, Ustaz, sampai ya? Adapun untuk anak angkat, Allahu Ta'ala a'lam, yang saya ketahui cuma anak kandung aja. Adapun anak angkat, kalau Allahu Ta'ala a'lam, kalau murni hanya dari dirinya sendiri, sepengetahuan saya atau sepemahaman saya itu tidak sampai. Tapi kalau orang tuanya, ya orang tua angkatnya telah mengajari dia, mengajarinya, mendidiknya, mengajarkannya dan seterusnya, lalu dia melakukannya kebaikan-kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Kenapa? Karena yang mendidiknya, mengajarkannya. Artinya itu bagian daripada apa yang dia usahakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa seorang tidak mendapatkan illa usaha, ya, kecuali kecuali yang dia kecuali atas usahanya sendiri, ya, kecuali atas usahanya sendiri. Maka anak angkat yang tumbuh besar pada dirinya itu pada hakikatnya ada usahanya untuk orang tersebut, untuk anak tersebut, maka dia bisa mendapatkannya. Tapi kalau anak angkat, misalnya Ronaldo ngangkat anak di Aceh, misalnya dia tidak tinggal bareng, dia itu didik dan dia juga tidak mendidiknya, dia juga tidak ini, cuma ngangkat gitu aja, maka ini tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat karena dia tidak mendidiknya. Tapi kalau misalnya orang itu mendidiknya, membesarkannya, mengajarkannya dan seterusnya, itu bermanfaat. Allah Ta'ala. Baik, Ustadz, satu lagi boleh? Nggih. Gimana caranya kalau kita mendoakan yang kakek sudah meninggal, sepupu, saudara, itu gimana caranya, Ustadz? Mendoakan yang sudah meninggal. Iya, itu dianjurkan. Itu yang kita sebut tadi. Adapun Baca orang yang meninggal, kalau Al-Fatihah itu kirim pahala ya. Bedakan antara mendoakan dengan mengirimkan pahala. Ada perbedaan antara mendoakan dan mengirimkan pahala. Adapun mengirimkan pahala berlaku untuk anaknya kepada orang tuanya. Adapun untuk berdoa itu siapa saja. Saya mendoakan Mbak Ita mendoakan saya, Mbak Ita mendoakan Mbak Emma mendoakan Mbak Ita, itu siapa saja, kapan saja, di mana saja. Begitu juga sodako, Mbak Ita bersodako atas nama Mbak Emma bersodako atas nama Mbak Ita, itu boleh-boleh saja. Ya. Baik. Kalau keturunan, kalau dari garis keturunan boleh, kalau nggak dari garis keturunan, misalnya cucu,
Misalnya cucunya itu boleh. Karena kan dia satu keturunan, garis keturunan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mbak Ustaz. Ita. Ustaz Syahrullah. Itu tadi yang Mbak masalah Erna. anak angkat itu ada khilafiyah juga ya. Ada yang disampaikan, saya pernah dengar kalau doa anak yang soleh itu tidak bergantung kepada dia anak kandung atau anak angkat. Kalau orang tuanya yang mendidikkan dapat pahala ya, karena mengajarkan anaknya tentang kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian 3 amalan yang tidak pernah putus pada saat orang meninggal itu kan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu ternyata bukan hanya anak kandung, tapi juga anak angkat. Saya pernah dengar dari Ustadz Jalil kayak gitu. Benar nggak sih? Kalau melihat kepada hadisnya, tidak seperti itu. Gitu. Karena Nabi SAW mengatakan awaladun salih idza da'ahu, atau anak yang saleh jika dia mendoakannya, yakni mendoakan orang tuanya. Walidnya adalah orang tuanya, waladnya adalah anaknya. Nabi mengatakan awaladun salih, atau anak dari orang tua. Walid itu tadi, orang tua itu. Maka kalau kita lihat hadisnya kurang tepat kalau dijadikan umum. Itu kan menjadi umum. Ketika dia menjadi umum, tidak perlu Nabi. Apa faedahnya dikatakan anaknya dari bapaknya atau anak dari orang tuanya? Lebih baik dikatakan saja dan orang-orang soleh jika mendoakan saudaranya. Ya kan itu sudah umum. Itu menjadi umum. Menjadi tidak ada faedahnya itu kata-kata anaknya dari orang tuanya kalau mendoakan dia itu tidak bermanfaat lagi, hilang manfaatnya itu kalau ternyata yang dimaksud siapapun yang soleh jika mendoakan orang lain, gitu kan? Benar nggak Mbak Er? Nggak tahu. Nggak, maksud saya gini, saya mengajak Mbak Erlina untuk melihat bahwa Nabi mengatakan walad, anak dari orang tua kalau mendoakan orang tuanya. Oh, maksudnya dari terminologi arti ya, maksudnya apa tuh namanya, Ustadz? Berarti kalau buat kami yang masih belum ditakdirkan punya anak kandung harus ini ya, cari pahala ada kesempatan yang lain. Misalnya ada ilmu yang bermanfaat, ada apa lagi? Sedekah jariah. Sedekah amal soleh. Iya, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu sangat luas, ya sangat luas. Memang begitulah Allah kadang melebihkan satu kelebihan pada satu sisi dan tidak pada sisi yang lain. Dan itu kelebihan bagi keutamaan, ya, keutamaan berkaitan dengan anak, dan itu mendorong orang untuk mau punya anak. Ya, mungkin kalau tidak ada dorongan-dorongan seperti itu, akan banyak orang juga yang tidak mau punya anak karena beratnya memelihara dan seterusnya. Apalagi kalau di tengah-tengah kota, mungkin ada orang yang maunya kalau mau punya anak, yang penting nggak mau punya anak, yang penting ini aja hidup. Tapi dengan adanya motivasi kayak gitu, maka menjadi penguat. Tapi tidak kan bukan cuma satu, ada yang lainnya, ada pintu-pintu yang lainnya. Pintu kebaikan itu Masya Allah sangat banyak. Pintu amal soleh banyak, pintu jariah banyak. Termasuk doa tadi, termasuk ilmu yang bermanfaat. Ketika tidak bisa memberi, ketika belum dikaruniai anak secara biologis, tapi bisa jadi dikaruniai anak-anak ideologis. Iya. Anak-anak ideologisnya anak-anak yang kita didik, yang kita besarkan, yang kita beri ilmu, yang kita
tumpahkan padanya kasih sayang sehingga dia menjadi anak yang baik, tumbuh besar menjadi penyayang dan seterusnya. Semua pahala-pahalanya otomatis kita dapatkan. Otomatis itu. Tidak lepas darinya. Dan tidak dikurangi sedikit pun juga. Ya. Oke, makasih Ustadz. Sama-sama, Mbak Er. Sehingga saya luruskan tadi pemahaman bahwa awaladun soleh atau doa anak soleh, lalu dikatakan itu sebenarnya siapapun anak solehnya, maka menurut kami pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Ketika Nabi mengatakan anak dari orang tuanya yang soleh, ketika mendoakan orang tuanya, maka yang dimaksud adalah anaknya memang dia. Anaknya dia bukan secara umum. Karena hilang faedahnya kalau dia dijadikan umum. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya nih Ustaz, doa yang kita kirim untuk adik kita. Maaf putus-putus. Nggak dengar Mbak. Kirim doa untuk adik yang maaf. Nggak dengar. Terputus-putus dan tidak jelas. Kirim doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kirim doa untuk adik Ustaz. Yang benar itu doanya bagaimana ya Ustaz ya? Adik saya udah meninggal nih. Namanya mendoakan bebas saja, tidak ada yang benar atau tidak benar. Oh gitu. Jadi apapun bisa kita doakan. Oh iya. Terima kasih. Yang kita mau doakan. Tidak ada benar atau tidak benarnya. Ya. Jadi kalau kita mau doakan ya kita doakan. Yang tidak benar misalnya doanya doa buruk ya itu keliru. Tapi kalau mau dengan redaksi apa saja dan bahasa apa saja, ya. Mana Mbak dia? Baik. Silahkan. Yang lainnya. Mbak Emma, silahkan. Saya nggak ada pertanyaan, Ustaz. Baiklah. Dengerin aja. Baik, kalau sudah nggak ada, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas tadi. Semoga Allah SWT memberikan kita semuanya kebaikan di hari yang penuh dengan keberkahan bulan suci Ramadan, menjadikan semuanya lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan menjadikan kita semua adalah hamba-hamba yang selesai dari Ramadan mukhlasin muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih.